Sekarang 6M malah ya. 6 6M. sama lagi tuh. Ya, 1M M yang satu lagi itu ngurangi makan bersama. Musuhnya orang catering. Sudah orang catering, Pak. Let's talk it. Let's talk. Oke, Toker. Kembali lagi nih hari ini rekan, ya kan? Ya. Alhamdulillah kita kembali di saluran yang inspirasi, aspirasi, Edukasi dan motivasi. Wah, hari Ini kita kedatangan orang yang harus sehat terus nih, Mas. Wah, harus sehat. Karena terus. dia gerbang pertama nih, dia Iya. nggak ring satu nih. Ring satu ya. Orang yang paling apa ya? Ribet. Ngurusin yang namanya koronce nih ya. Ribetin koronce, ribet sama masyarakatnya juga kayaknya. Betul. Ya kan? Full, aduh, gimana ya? Dari pertama sampai sekarang gitu, Mas. Kayaknya kalau untuk di DKI ini, Hmm. beliau orang nomor 2 atau nomor 3. Apa tuh? Garda terdepan. Ayo. Hah? Karena Pak Anies pun bikin lab juga di dia Tuh nih. di tempatnya Awal-awalnya beliau. nih. Betul, di tempatnya Saya pernah beliau. ngeliat profilnya Pak Anies lagi di Instagram Pak Anies itu. Gubernur itu ya. Ini kan lagi di survei labnya sama Pak Anies langsung nih. Allah. Kenalin langsung Langsung sama- kenalin lagi ini dengan Pak Hendra. Apa kabar Pak? Kabar, Pak. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Ya, Udah betul, bertahun-tahun ya. Seringnya dulu kita sudah sama PPJI mengenai pelatihan ya Pak. Ya. Pelatihan sering banget dulu kita sama Pak Sering Hendra ya. banget. Sampai di lab kesda. Talker. Ini bintang tamu kita nih Pak Hendra. Nama lengkapnya siapa? Hendra siapa? Endra Murianto. Endra. Pak Hendra Murianto. Beliau ini salah satu kepala laboratorium ya. Labkesda Labkesda Provinsi DKI Jakarta. Nah, beliau ini banyak banget pengalamannya selama 1 tahun kemarin menangani masalah COVID. Nah, kita korek-korek nih Talker, ya kan? Ya, bagaimana pengalamannya beliau Betul. mengurai COVID. Awal-awalnya itu ya. Awal-awalnya ya. Betul. Emang gimana Pak? Gimana, Pak? Sibuk banget nggak nih tahun lalu? Kalau sekarang mah udah pensiun kayaknya. Ya, Ah. betul. Pensiun. Itu Labkesda itu apa sih Pak fungsinya nih? Waktu apa namanya berfungsi sebagai apa pada saat COVID tahun 2020 ada? Gimana sibuknya Bapak? Oke, baik. Baik sahabat semua. Iya. Jadi pada waktu awal terjadi COVID itu sekitar bulan Maret Pak ya. tahun 2020. Dan pada kesempatan pada waktu itu memang Labkesda diminta oleh Bapak Gubernur, begitu juga dari Ibu Kepala Dinas bahwa Labkesda ini harus hadir, harus bisa memberikan layanan khususnya dalam pemeriksaan COVID. Nah, kalau sahabat semua ingat tak bulan Maret pada waktu itu. Awal-awalnya itu ya. Awalnya lockdown, yang PSBB. ya sepi mana itu jalanan, dan disitulah awal kita di laboratorium mulai bekerja. Yang diawali dengan sampel yang mungkin hitungan baru puluhan, ratusan, dan terus berkembang menjadi ribuan. Nah, Selama berapa bulan tuh Pak? ada kurang lebih peningkatan sampai ribuan tuh 2 sampai 3 bulan ke depannya. Oh. Nah, pada waktu itulah karena kita tidak didesain di lab ya, semua juga mungkin belajar sambil Semua bekerja. negara sama lah tapi Ya, awalnya nggak tahu nggak ada kan. yang siap kan? Betul. Ini harus seperti apa? Kapasitasnya berapapun kita Nggak tahu. nggak tahu gitu. Iya. Karena begitu meningkat, kita diminta untuk membuat lab. Nah tentunya membuat lab ini kan nggak sembarangan lab. Betul. Nah, COVID ini kan penanganannya harus khusus. Iya. Betul. Jadi labnya harus BSL 2. Nah pada kesempatan itulah Labkesda diminta harus bisa menyediakan dengan cepat. Iya. Jadi nggak bisa tuh ngebangunnya misalnya setahun gitu, wah ya nggak bisa. Iya, iya. Bahkan nggak sebulan, kalau bisa ya hitungan minggu dan hari. Bekerja dengan waktu ya, Ya. Pak. Harus cepat ya. Ya. Oke. Nah kita alhamdulillah waktu itu Labkesda awal bulan Maret, pertengahan Maret lah ya, kita bangun satu lab BSL 2 yang bentuknya kontainer. Kontainer itu ya. Nah, kontainer ya. Jadi itu awal operasinya itu awal April. Itu kita Tahun 2020. tahun 2020 Langsung jadi itu Pak ya. ya. Oke. Alhamdulillah itu cepat, kita 5 hari selesai. Wow. Itu ada di rumah sakit Pasar Minggu. Ini pasar Minggu. Ya. Minggu ya. Kalau nanti sahabat Rumah sakit baru tuh Pak. Nah betul, Rumah rumah sakit sakit baru baru. Pasar Betul. Minggu. Betul. Itu ada di lokasi dekat parkiran. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berfungsi. Itu sehari maksimal bisa 500 sampel.
Kapasitas sampel Pak ya. Itu sampel seorang DKI Jakarta yang terpapar COVID ya. Ya, betul. Takut nggak Pak awalnya Pak? Takut lah. Lain. Iya. Bapak orang kebalu ya. Takut juga Pak. Kenapa harus sih ya? Iya, Belum betul. kenal. Itu virus kan baru, kita nggak tahu. Gimana tuh Pak? Ketakutan Nah, awal Awal gimana Pak? Ya. Bapak kan kepala lab lagi kan. Ya. Kepala lab aja takut gimana anak buah bro? Gue juga akan ngajir Ya. juga kali. Iya. Betul, memang awalnya kita sangat khawatir dan takut gitu kan, apalagi kita tahu si COVID ini kan virus baru. Seperti apanya kita belum tahu. Betul. Nah, alhamdulillah karena kita selalu cari informasi, kita berkoordinasi sama ahli-ahlinya, gitu. Akhirnya dapatlah info bagaimana sih nanganin si COVID ini. Nah itu labnya harus BSL 2. Terus kita bekerja harus dilindungi dengan alat pelindung diri yang memadai. Iya, iya. Nah dengan itu kita patuhi, kita sediakan, ya alhamdulillah semua bisa berjalan. Berjalan, ya. Lama-lama agak berkurang takutnya tuh berkurang karena Ya, sudah tahu ilmunya Pak ya. betul. Kalau udah tahu nih si COVID nih nularnya seperti ini, cara nanganinnya harus seperti itu. Iya. Kita sediakan peralatan yang cukup memadai Ya. sehingga si COVID ini aman kita lakukan pengujiannya, Ya. tapi harus dilindungi dengan peralatan dan APD yang memadai. Sedikit tanya, Ya, itu hasil tes virus itu Pak, ya, itu digunakan untuk apa sih? Misalkan nih, ya, contoh ada sampel, oh ini dia positif ya. dari sampling dari saya misalkan. Ya. Bapak lab di situ. Apakah hanya sekedar mengetahui itu dia positif nih virus corona atau apa nanti ditindaklanjuti? Apakah buat jadi, kan saya tahu vaksin itu pun juga pelemahan virus itu tuh. Ya, apakah ya benar atau enggak? Nah, itu buat apa sampel itu Pak? Hanya sekedar data doang atau gimana Pak? Oh, luar biasa nih. Jadi gini, pemeriksaan dari sampel COVID, jadi kalau ada yang terindikasi, ada gejala-gejala yang mengarah bahwa itu COVID, terutama adalah pada waktu itu ada riwayat kontak nggak nih Ya. sama si penderita. Oke. Nah, kalau memang sudah ada, ya harus di swab. Oh, Nah, begitu di swab, nanti diperiksa di lab, memang itu diuji apakah ada si virus itu. ya. Nah, Oke. pemeriksaannya itu memang pakai alat yang namanya PCR. Ya, itu sangat sensitif sekali itu. Ya, jadi kondisi virusnya masih jumlah sedikit bisa dideteksi. Ya. Nah, setelah itu kalau terindikasi dia memang positif, kan itu diinformasikan ke pelayanan kesehatan. Ya. Bisa ke puskesmas atau dia ke rumah sakit. Nah, begitu dia terindikasi positif, tentulah treatmentnya, perlakuannya bahwa dia menderita COVID, Iya. sehingga pelayanannya menjadi berbeda. Hmm. Nah, disitulah Terhadap pasiennya ya? ya pada pasiennya. Mulailah situ diobati, di treatment sebagaimana dengan standar pelayanan di rumah sakit khusus buat COVID. Oh, jadi outputnya gitu ya? Ya. Pada satu ketahuan, itu benar ternyata indikasinya Ya. virusnya ada gitu ya. Treatmentnya ke pembawanya itu yang terkena Iya. positifnya itu ya. Iya. Oh gitu. Saya pikir sampel itu diambil Ya, Pak. mungkin ada contoh beberapa diambil untuk pengujian lab lagi kah untuk ya buat cari vaksin mungkin gitu loh Pak. Nah, kalau pembuatan vaksin kan sampai saat ini kita masih ada yang import ya. Iya. Beberapa memang juga sangat luar biasa sih ya. Inovasi untuk di Indonesia juga ada. Betul. Seperti pembuatan kit PCR-nya. Vaksin juga masalah sudah berproses Iya, ya. iya. Untuk Vaksin Nusantara ya? Ya, Nusantara. Semoga cepat ketemu Ya, tuh Pak ya kita vaksinnya. berharap sekali tuh ya biar kita seluruh masyarakat bisa divaksin. Nah, itu buat info nih Pak. Ya. Labkesda kan yang kami tahu kan lab kesehatan lebih ke yang sampel makanan karena kita orang catering lebih Nah, sering ke situ tuh ya. Pak. Hmm. Buat apakah awal-awal itu jadi satu lab atau setelah PSBL itu setelah pakai lab sendiri yang di pasar Minggu pisah langsung atau seperti apa Pak dari awalnya itu Pak? Baik, jadi memang awalnya kita di lab itu pemeriksaannya parameternya banyak. Ada makanan, ya seperti waktu itu kita Iya, kerja sama ya. Betul. Ada juga pemeriksaan air, ada pemeriksaan klinik. Sampai narkoba Pak Ya, ya? narkoba, betul. Narkoba, Tapi ya. begitu COVID, sampel-sampel itu semua nggak ada. Nah, itu. Tapi perannya kita sebagai laboratorium Harus tetap berjalan. tetap berjalan, bisa periksa COVID.
Nah, untuk itulah peralatan-peralatan dan kompetensinya karyawan kita upgrade, Ditingkatkan. kita tingkatkan untuk bisa periksa COVID. Pelatihan mendadak. Pelatihan mendadak ya. Ya, Karena ini kedaruratannya pada saat COVID itu Pak ya. Jadi amatnya waktu dihentikan Pak tes-tes yang lain makanan dan kita fokus ke sini gitu Pak. ya betul. Kalau dikatakan fokus, memang kita harus lebih fokus ke COVID. Ya. Betul. Tapi sebenarnya kita masih menerima pelayanan sampel yang biasanya, tapi nggak ada yang periksa. Nggak ada yang periksa kan? Iya. Sampai nggak periksa. Orang di PSBB. Ya, orang juga pada ngeri kan. Ini betul juga ya. Dan mungkin ya mohon maaf, Labkesda tutup untuk pemeriksaan sampel itu. Apa begitu? Enggak ya. Tetap Masih terbuka. tapi nggak ada. Tapi Oh memang yang nggak ada unsur yang emang nggak ada yang periksa ke sana ya. Oh begitu. Jadi ternyata ngeri juga Pan ya. Waktu Iya lah. saat COVID-nya. Awal-awal kan maksudnya kayak dikasih sesuatu yang baru dan ilmunya juga belum terlalu mendalam ya Pak. Ya. Gimana nggak kagetnya juga. Dan namanya lab itu pasti yang pertama depan langsung nih Mas, yang kelihatan barangnya langsung gitu Pak, kan. saya nanya. Ya. Ini COVID, kalau ini sih asumsi orang awam ya, atau nih bapak kan orang backgroundnya ini Anda dokter loh, Dokter, Pan. betul. Jadi jawabannya ilmiah nggak kayak gue. Apoteker saya Pak. Apoteker ya. Oh ya apoteker, ya kan secara kan kimiawi apoteker ya kan. Ya. Nah ini kan COVID, ini kalau menurut saya ini perpaduan 3 penyakit nih kalau saya. Ada radangnya juga, ya kan radang tenggorokan lah, mungkin flu kan ya, kan corona juga bilang flu. Kedua, kalau misalnya ini ada DBD-nya juga, ada indikasi DBD juga. 3 kayak tipes juga. Karena waktu saya sakit tuh modelnya begitu. Nah sekarang lagi kan kalau corona yang sakit kan sampai ruam-ruam itu kan kayak DBD. Ya kan ada bercak-bercak merahnya itu. Nah, menurut Pak Hendro gimana? Bener nggak sih kalau pendapat saya itu virus si corona ini gabungan 3 penyakit? Karena ya yang saya baca-baca nih virus Allah yang nyiptain, tapi manusia itu kan otaknya kan gila-gila sekarang Pak, dibikin gitu loh nih virus. Ya ini pendapat Bapak orang kesehatan gimana, bener apa enggak? Takutnya kan yang lain-lain nanya, kalau saya kan orang awam, setelah penjelasan Pak Hendra jadi saya ngerti, oh corona ini virus flu beneran, bukan buatan, bukan gabungan. Nah menurut Bapak gimana Pak? Baik, ini virus COVID ini memang ada yang menyampaikan seperti yang tadi disampaikan, tapi sebenarnya kalau virus COVID ini gejalanya betul, jadi hampir seperti flu. Ya, gitu. Nah itu nanti tingkat keparahannya dia bisa menyebabkan sesak napas. Ya. Nah di situ kalau ingin mengetahui ini COVID atau bukan, tadi katanya ada seperti DBD. Nah itu tentunya harus ada pengujian lah, yang sangat menunjang untuk itu. Ya. Nah nanti dilakukan check up ya, kalau musuh COVID diperiksa dulu tuh PCR-nya. Kalau memang di situ PCR positif, ya sudah benar itu COVID. Kalau misalkan nanti dicek, tadi katanya ada gejala seperti DBD, nah nanti dilakukan pengecekan laboratorium apakah benar DBD. Kalau memang ada DBD-nya, berarti si orang itu terkena 2 penyakit, DBD juga, si COVID-nya juga. Tapi kalau misalkan DBD-nya negatif, ya berarti hanya COVID. Itu. Saya waktu itu tes darah soalnya Pak, Ya. dan tipes sama DBD gue nggak ada. cuman udah. gejalanya kayak orang kena tipes. Tapi gue tuh Karena beda-beda tipis ya gejalanya itu hampir sama semua sih Pak ya. udah sakit kan, kalau dari tahun 2020 dikasih tahu kan COVID itu terkenanya tuh di sistem ISPA-nya, pernapasan kan, paru-paru kan, Itu kalau sudah parah. sudah parah kan. Tapi ternyata itu yang real COVID loh. Kalau yang setengah-setengah Bentar. COVID, Lu ada real COVID, ada setengah-setengah Bukan, COVID. enggak, Bisa maksudnya istilah gini loh. baru dia. Maksud dulu kan. Ini kan karena kita seorang awam. Ya. Karena kan dari pernyataan Pak Hendra juga bahwa COVID yang sesungguhnya itu menyerangnya ke sistem pernapasan kan. Betul, imun tubuh dan pernapasan. Flu Flu. ya, dan nyerangnya imun tubuh. Tapi gejala yang kita bawa, penyakit yang gue bawa, DBD atau itu tipes minus loh, apa negatif? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti benar-benar Hah? COVID dong. Tapi COVID-nya yang ke paru-paru gue nggak nyesek napas. Apa memang pasti Nah. langsung ke paru-paru atau memang nggak semua orang mengalami paru-paru Pak? Alhamdulillah kalau nggak sampai ke situ berarti imun tubuhnya masih bagus. Masih kuat. Jadi nggak Oh. sampai ke sana. Jadi istilahnya gejalanya masih ringan. Oh. Si COVID ini mutasi Van.
Iyalah. Dia senang jalan-jalan di dalam badan, Mas. Iya bener nyari-nyari. Tapi memang paling tinggi dia pasti hilangnya ke paru-paru ya, paling Ya, dia bisa menyebabkan sesak napas dan akhirnya kekurangan oksigen. Oh gitu ya. Oh, nah gini. Ini kan karena Bapak dulu apa ya? Ya, Pemangku kebijakan juga nih di kesehatannya DKI ini laboratorium. betul. Efeknya dari mulai tahu kita nih terserang COVID ya, penanganannya itu bagaimana ke masyarakat tuh seperti apa sih Pak? Pada saat COVID ada nih, sampel banyak masuk puluhan terus jadi harian. Itu yang diambil sama Dinas Kesehatan tuh apa waktu itu ya Pak? Bapak tahu nggak koordinasinya atau segala macam? oke, luar biasa nih. Jadi gini, memang kan pemerintah itu pada kesempatan waktu itu penanganan COVID-nya kita harus pakai 3M. Betul. Ya, terus meningkat jadi 5M. 5M. Nah, sekarang 6M malah ya. Oh, 6M. sama lagi tuh. Ya, 1M M yang satu lagi Ah. itu ngurangi makan bersama. Oh, Wah. Karena ternyata musuhnya orang Depok. Sudah orang netral, Pak. jadi tetap harus Kita jaga kenanya jarak. lima aja ya, Pak? Jaga jarak. Oh, Ntar ada tujuan lagi. mengurangi dampaknya jaga jaraknya Pak ya. Jaga jaraknya. Ntar mengurangi belanja ke pasar. Karena pada saat itu mau makannya dibuka. Oh, oke Kita oke. nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah ada 3M, 5M yang sekarang jadi 6M. 6M, tentunya ada program 3T. Sebenarnya kalau sekarang ditambah V, ya tracing, testing, treatment, vaksin. Nah, jadi kalau ada seseorang yang bergejala, misalkan demam, apalagi udah mulai sesak tuh, Iya. nah itu diharapkan segera lapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lah. Oke. Nah di situ nanti ada screening, ada satu wawancara yang ditanya poin-poinnya. Betul. Nah kalau salah satunya memang secara indikasi COVID-nya oke, langsung nanti di swab. Apalagi ada yang namanya kontak, riwayat kontak sama si penderita. Nah itu di swab. Oh. Nah, begitu di swab, nanti sampelnya dibawa ke laboratorium. Nah, tadi kenapa kok sampel jadi banyak? Iya. Untuk COVID ini kan penularannya berhubungan antar manusia. Jadi nanti yang terkena COVID itu akan ditanya, kamu beberapa hari kemarin itu kontaknya sama siapa aja? Misalkan saya nih, oh ya saya kontak sama Pak Sony, ketemu kemarin di mall ngobrolan deket. Terus kemarin saya main ke rumahnya Pak Fafan, oh saya ngobrol tuh sekeluarga sama familinya, itu semua di tracing, semua di swab. Oh. Nah itulah makanya sampelnya menjadi banyak. Nah Oke, nanti oke. dari hasil itu, misalkan dilihat, oh Pak Sony yang ketemu negatif, tapi di keluarganya Pak Fafan ada 3 positif. Enggak, dibalik aja Pak, pasalnya aja yang positif, saya negatif Pak. Dibalik aja Pak. Nah, Jadi itu ya. berarti apa? Sudah ketahuan ada yang positif. Nah begitu ada positif langsung diisolasi. Kenapa? Itu sebenarnya pencegahan. Jadi jangan sampai nular Sampai lagi meluas. kemana-mana lebih Sampai luas meluas. lagi. Oke, gitu. oke, oke. Oh, berarti memang kalau sudah ada ketahuan satu, bukan hanya satu ini lagi ini pasti akan Iya. tracing itu akan ke Ya, semuanya Pak ya. Betul. Wow, begitu. Bisa. Kan sekitar- tracingnya banyak. Ya. Tadi kan Pak Hendra bilang kalau ada gejala sesak napas, kita sesak napas mulu sekarang. Iya Pak. Gara-gara apa Mas? Hah? Gara-gara apa? sesak Gara-gara itu. napas? Kita Pak sebenarnya lega Pak. Heeh. Cuma yang sesak napas yang bikin tuh kita sakit atas sama samping kanan. Kantong kiri atas sama kantong itu bikin sesak banget itu. Kita sesak napas mulu nih dari awal Juli kita sesak napas nih Pak. Bukan karena COVID, karena nggak ada order. Soalnya kayak sisi dua mata koin Mas Sofan. Iya benar. Orang setan bilangnya kita harus tabita, ya kan? Orang ekonomi. 3T. Orang ekonomi enggak kan gitu. Bagaimana biar nggak sesak napas harus tetap ada kerjaan Pemasukan. dong, ada orderan gitu Pak. Ini innya mampet, outnya banyak banget. Bentar. Bisa Baik. mungkin dari tadi kita belum jelasin banget. Labkesda ini awalnya apa sih Pak? Mungkin banyak yang belum tahu banget nih. Labkesda sebelum COVID ya kalau sekarang mungkin fokusnya ke penelitian COVID, laboratoriumnya. Nah kalau dulu awalnya bisa apa aja sih di Labkesda sebenarnya? Baik, oke. Jadi Labkesda itu sebelum COVID itu pemeriksaan kita bisa ada doping. Oke. Ya, untuk khusus untuk atlet. Oh, buat atlet-atlet Pak. Atlet-atlet, ya. Pemeriksaan Terus makanan. ada narkoba. Narkoba. Narkoba itu
dari mulai sampelnya darah, urin sampai di rambut sudah bisa di lab Kesda. Sampai rambut itu Pak. Ya. Termasuk gen kah? Di rambut itu atau hanya Enggak. ke narkoba aja? Enggak, kenapa dia narkoba bisa di rambut? Ternyata sejarah pertumbuhan 1 senti rambut itu adalah 1 bulan orang pakai narkoba. Oh, Ya, jadi dia tersimpan di rambut gitu ya. Terus pemeriksaan lainnya makanan, minuman, air minum, air bersih, air Air limbah, bersih. terus juga logam-logam. Juga ada beberapa penyakit dia misalkan mulai dari HIV, ada TBC, ada klinik juga. itu yang dilakukan di lab Kesda ya. Nah, mengenai makanan, kita kan dirinya catering nih Pak. Sarannya dari Pak Hendra, perlu nggak kita setiap apakah per berapa bulan kali, karena buat kandungan air tadi ya kayak E. coli lah semacam-macam kayak gitu loh. Perlu nggak sebagai kita orang catering nih tes ke lab? Nah, kalau itu penting banget. Penting, Pak, ya? Iya, kan kalau nggak salah ada sertifikat like sehat ya. Betul. Iya lah, hygiene Betul. ada yang sehat. Kita lagi Iya, saya benar. terus, Harus punya. harus punya gitu. Jadi memang buat tes air mungkin itu contoh TN aja, karena kan biasa di air itu buat masak itu kan E. coli dan lain-lainnya itu. Sarannya Pak Hendra, per berapa bulan kah atau kita tes makanan? Karena kalau tiap hari kan nggak mungkin ya. Iya. Kita tes makanan tiap hari gitu juga tuh Pak. Ya, minimal sih awal ya pada waktu mau ada izin memperoleh sertifikat layak sehat, ya itu jelas harus diperiksa. Iya, iya. Nah di situ memang harus dituntaskan tuh. Kalau seandainya positif sih, kalau menurut saya nggak apa-apa ya, justru ketahuan awal kan. Betul. Bisa Kalau pencegahan Pak jadinya Pak ya. betul, daripada nanti udah kejadian kan. Iya, betul. Nah, tapi begitu tahu positifnya apa, nah tentunya harus kita siasatin kan. Iya, Gimana caranya kita bisa memproduksi hal yang sehat buat pelanggan-pelanggan kita. Mungkin salah satunya bisa pakai saringan dan sebagainya. Perbaikan ya, perbaikan. Ya. Oh, nanti kita juga bisa minta suggest dari lab Ya, Kesdanya ya. bisa. Iya, iya. Nah, setelah itu ya periksa lagi tak kala masa Pakainya dia. sertifikatnya sudah apa namanya? Habis waktunya ya. Nah, habis waktunya Iya. perpanjangan. Harus diperiksa lagi. Karena anggota PPJI banyak kan sudah like sehat semua tuh Mas, sudah Udah pelatihan like itu Mas ya. Kalau saya Pak per 6 bulan itu dulu ya sebelum pandemik ya, itu per 6 bulan sampai ada kayak rectal swabnya juga. Oh iya betul kalau Kan itu kan yang bertanggung jawab kan wilayah Jakarta Timur. Iya. Dinas Kayak Kesehatan masing-masing Jakarta Timur kan masing-masing wilayah. Masing-masing Itu wilayah. memang mereka emang intens Pak gitu loh. Tapi kita juga deg-degan juga kok. Kita udah siap survei ke dapur, wah deg-degan juga nih. Iya namanya. Iya kan? Apakah berarti ini ya dalam rangka pembinaan kali Pembinaan, ya? Bang. Betul. Ya. Pembinaan, memang itu sebenarnya bagus memang untuk meningkatkan usaha kita Betul juga. kualitasnya saya. Pada saat kita punya sertifikat itu kita jadi lebih pede, Jual makanan Ya. soalnya kita Mas ya. lebih pede, makanan kita juga layak pangan gitu kan, layak untuk dikonsumsi karena memang produksinya, airnya, Iya. tenaga kerjanya semuanya dalam kondisi sehat dan memang Iya. layak gitu, hygiene gitu loh. Dan itu saya sepakat kalau untuk itu sebenarnya. Harus sepakat. Harus, karena memang kita sebagai pelaku memang usahanya harus begitu ya Pak ya. Benar lah, harus begitu. Betul. Ah, gini nih, ini pertanyaan agak sedikit Ya, ini nih. gimana? Ini setelah Bapak pensiun nih, Nah, ya. kegiatan Bapak apa lagi nih Pak? Apa masih terlibat ke kesehatan? Apa sedikit banyak? Pasti nggak jauh-jauh dari kesehatan kayaknya. Gimana Pak? Jadi semenjak pensiun saya sekarang sharing. Pensiun dari bulan apa Pak? April. April kemarin ya. April, Sekitar 1 April. Oke. Jadi mulai itu saya sering melakukan apa ya, ada permintaan atau saya menyampaikan ke sahabat-sahabat lab sharing mengenai kompetensi dan pengalaman asma di lab. Oh, jadi pembicara ya? Ya, Bisa jadi dosen Pak? Terus pantas. Iya, bisa Cocok jadi lah. dosen, cocok. Lu inget nggak kalau Pak Endang ngisi Oh, ini pelatihan. apa coba? Gue yang ingat cuma satu. Apa pasti ada hadiah-hadiahnya juga. Tebakan-tebakannya. Gue ingetnya ada Tebak. cewek. Oh, tebakan. Nih, talker pelaku di PPJ ini, Pak Endra, inget kan Pak Endra kan bagaimana treatment ya, memberikan biar audiensnya nggak ngantuk ya Pak ya? Hah? Itu idenya dari mana Pak? Dari dulu Bapak mulai begitu Pak?
pada saat mau kita ada like hygiene nih harus bagaimana biar nggak ngantuk tuh? Idenya kayak gitu tuh Pak. Oh, baik, itu maksudnya gini kan kita kalau sharing ya, berbagi, kalau terlalu serius kan juga nggak enak. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Minta ya. Ya. Bapak setiap melakukan sharing pelatihan pembicaraan di pelatihan. begitu melakukan dari dulu apa mulai pas baru di PPJ aja? Enggak, kita selalu kayak gitu. Oh, selalu kayak gitu. Jadi berusaha biar orang seneng karena katanya nih Oh gitu. kalau orang belajar dengan suasana yang senang dan kayak gitu lebih cepat masuk. Bener. Oh, bener, Itu Pak. masuk banget Pak. Bener. Oh, Masuk apa? Masuk hadiahnya? masuk hadiahnya. Brilian. Iya Jangan-jangan. dong, dari pagi udah difoto dengan Iya. pikiran dan ilmu yang agak butak lah dari ini harus gini. Masuk sesi apa Hendra bikin seger lagi suasana fresh Kita lagi. kangen Pak. Iya. Kangen Kangen itu pelatihan lagi ya, nanti. betul. Karena apa? Karena saya pertama senang nih kan bisa kolaborasi dengan PPJ. perusahaan jasa boga kan. Betul. Nah, karena juga saya sebagai laboratorium memahami nih, pengen juga nih, karena saya tahu nih dengan jasa boga memberikan makanan yang aman, yang sehat, dampaknya adalah masyarakat sejahtera dan sehat kan. Betul. Harus. Kapan lagi kita ngadain pelatihan ya? Ya, tinggal tunggu mainnya aja deh. Yang berkompeten nih di PPJI, Buruan deh. Bu Kepala Sekolah, Buruan sekolah Bu Linda. kita adain lagi. Tapi sekarang kondisinya kita nggak bisa ketemu Iya muka sih ya, Pak ya. ya, tetap buka tuh. Tapi Ya. kalau kita ngadain per 30 orang bisa dong. Kalau itu memang ketentuannya sangat memungkinkan. Tapi ini loh, sekarang kalau kita lihat banyak yang memanfaatkan teknologi baru. Iya sih. Tapi kan nggak bisa dapat hadiah nih Bapak. Hadiahnya bisa dikirim. Oh, Iya. Ya hadiahnya dirubah. dirubah. Iya. Itu pulsa kayak atau apa gitu. Iya benar. Emang perlu. Ini soalnya udah banyak lagi yang menanya. Iya banyak yang menanyakan sih, tapi memang keadaannya belum dapat izin juga. Izin segala macam. Tapi kalau menurut saya ya mudah-mudahan sih bisa ya tadi kondisi cuma 30 orang ya kita bisa manfaatkan. Betul. Mungkin seperti Ya. kita bikin per sesi Pak ya, hari ini 30 orang, besok 30 orang. Jadi lebih panjang waktunya. Tidak melanggar ketentuan dari PPKM. Iya. Ya kan? Tapi dengan kondisi seperti itu kan kita bisa lebih, karena kalau menurut saya tatap muka itu lebih menyenangkan Pak. Barokahnya Lebih dapat kalau saya. Kalau teknologi ada orang matiin aja kamera, dia bisa ngapain, dia dengar apa enggak kan? Yang penting gue dapat sertifikat, bener nggak? Iya, Bapak nggak kangen emang sama kita? Kangen banget. Ah, Hari ini kita bener nggak? ngobrol aja. Ngobrol kan gitu, ya kan? Jadi selalu ada semangat kalau Pak Hendra. Betul. Itu. Karena harus banyak silaturahmi, insya Allah banyak imun naik semua Pak. Iya, Pak. Dikit lagi nih, Ya, kembali siap. lagi ke masalah ini, Bapak. Apa sih yang Bapak bisa edukasi ke kita nih? Kan kondisinya seperti ini. Ini kan, mohon maaf ya Pak ya. Kalau menurut saya PPKM ini 1 minggu diperpanjang, 1 minggu diperpanjang. Menurut Bapak, apakah memang ini sudah pas atau memang mungkin menurut Bapak harusnya sekian minggu Sekalian ya, gitu, sekalian, jadi nggak berlarut-larut. Nah, pandangan Bapak seperti apa nih? Ya. baik, kalau menurut saya ya apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sudah dengan berbagai pertimbangan. Ya tentu pendapat-pendapat ahli sudah didengar. Ya kita patuhi, kita laksanakan. Mudah-mudahan harapannya dengan diperpanjang, kita tetap patuh dengan protokol kesehatan, terjadi penurunan. Oke. Nah kalau sudah terjadi penurunan kan semuanya happy. Betul. Bisa beraktivitas kembali. Sampai sekarang kondisi Jakarta menurunnya sudah jauh banget ya Pak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Cuma memang levelnya aja masih level 4 aja. Itu nggak turun. Mana Pak? Jangan lompat mulu dong. Level turun. Apa naik kayak berubah gitu. Jangan statis gitu. Jangan sampai kita ngisep napas terus Pak. Kita bantu. Ya, masuk atau gitu. Kita satu banget Pak. Kita nggak kemana-mana Pak. Bapak kan, Bapak enak bisa webinar. Makanya kita bikin program seperti ini untuk dia biar kita Mengisi mengisi kekosongan. Jadi ya maksudnya apakah memang iya tepat kebijakannya menurut Bapak ini tepat ya?
dengan kebijakan ini kita harus ngikutin. Kita sebagai rakyat sih memang ngikutin banget. Harus dong. Ya, saya mungkin dalam rentang waktu kemarin dari PPKM itu sampai sekarang terhitung keluar kota paling baru 2 kali, dan itu pun juga nggak dalam kerumunan jumlah besar gitu kan. Dalam arti keluar kota masih wilayah Bogor sekitarnya aja gitu loh, dan itu juga nggak, aktivitasnya benar-benar Di rumah banyak di rumah gitu. Nah, harapannya nih Pak nih ke depan ya, kalau misalkan ini mohon maaf nih sedikit saya baca di literatur apa dari berita bahwa kondisi bisa berjalan itu kalau misalkan tercapai herd immunity sebanyak 70% dari Vaksin kapasitas. deh Mas ya. Ya, maksudnya vaksin itu sudah tervaksin kurang lebih 70-80%. Bapak optimis nggak sih kalau udah vaksin di Jakarta udah sampai 80%, Pak? Apa yang sudah dilakukan sangat luar biasa ya, optimis sekali. Mudah-mudahan itu bisa kita capai. Tentunya kita juga kita doakan nih teman-teman yang di Pasienkes yang sudah bekerja seperti itu selalu Betul. sehat. Iya, betul harus mereka Sarananya tersedia, kita kooperatif divaksin, insya Allah bisa dicapai. karena sekarang saya ada juga titik-titik vaksin pun banyak sering antri dan sering kuotanya langsung penuh mungkin ya, karena makin banyaknya orang vaksin dan karena udah nggak bisa masuk mall kalau nggak pakai vaksin. Kayaknya bunuh-bunuh tuh orang udah vaksin kayak ya. Untung Jadi saya intinya mall harus pakai vaksin baru pada mau vaksin gitu. untung saya nggak doyan ke mall, Pak. Beda apa? Beda sama teman saya Yang itu pedagang penjaga mall. kunci mall dia. Jadi baru dibuka mall aja dia belum dibuka dia udah ngejagain. Ya kalau sana, Pak. seminggu nggak ngeliat mall gatel-gatel katanya. Iya. Pulang gitu. Bener, Pak, ada teman saya tuh begitu. Untuk saya orang nggak suka ke mall, makanya saya nggak terlalu peduli untuk mall dibuka Iya, pakai kita kartu enggak. enggak, ya kan? Kita mallnya molor gitu. Molor saya. Oke, Pak, mungkin ada sedikit motivasi atau apa buat himbauan buat kita semua nih warga talker kita berarti nih Pak. Masukan dari Pak Hendra gimana kita ke depannya nih Pak? Baik, situ kondisi COVID ini memang satu masalah ya. Mudah-mudahan dengan sudah berjalan sekian tahun kita bisa menyikapi dan meresponnya dengan positif. Kita yakin mudah-mudahan tentunya kita bisa memanfaatkan sekarang ini ada teknologi ya itu tetap bisa kita beraktivitas atau mungkin itu bisa digunakan menjadi satu inovasi kita di dalam berusaha. Oke, gitu ya. Oke, talker. Jadi manfaatkan inovasi ya Pak ya. Teknologi juga kan ya. Tapi tetap jaga kesehatan. Ya. Jadi sekarang udah ada 6M ya. 6M. Waduh. Tapi ya kita orang wedding 5 aja lah Mas kosan 6. Saya sih optimis 5 aja. Ya, tapi ini agak mengurangi order. Ini kalau sampai ini dijadiin jargon 6M Pak. Bapak nggak bisa kondangan makan bareng-bareng. Gimana dong? Orang Indonesia butuh kondangan. Iya. Kita kan udah kangen kondangan Pak. Dengan kondangan itu kan meningkatkan imun Pak. Suasana baru ya. Suasana baru gitu. Oke, saudara. Aduh, menarik nih pembicaraan apa Ilmunya banyak banget nih yang kita nggak tahu banget nih semua mengenai lab-lab yang ternyata banyak banget apa pemerintah sudah buat juga Pak ya buat nangani kalau dari awal tahun kemarin Pak ya. Oke, mungkin nextnya jangan lupa tetap kita ketemu di next video ya Mas ya. Next video. Pembicara yang masih keren lagi. Tuning di saluran ini dan jangan lupa nih subscribe, like, komen dan nyalain lonceng. Dan jangan lupa di share ya ke teman-temannya biar makin banyak info yang bisa kita sebar kemana-mana, info yang baik-baik. Ya, gitu ya Om Bapak ya. Terima kasih sudah datang sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Sehat selalu Pak ya. Salam buat keluarga ya. Oke, Toker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi nggak diminum-minum. Pak. Let's talk it.